Tabrakan kereta api Bintaro 1987 atau yang dikenal dengan nama tragedi Bintaro 1 adalah peristiwa kecelakaan tragis yang melibatkan dua buah kereta api di daerah Pondok Betung, Bintaro, Jakarta Selatan pada tanggal 19 Oktober 1987 yang merupakan musibah terburuk dalam sejarah perkereta apian di Indonesia. Peristiwa ini pun menyita perhatian publik dunia. Dalam kecelakaan ini, rangkaian kereta api Patas Merak jurusan Tanah Abang Merak yang berangkat dari stasiun Kebayoran, yaitu KA 220, bertabrakan dengan kereta api lokal Rangkas jurusan Rangkas Bitung, Jakarta Kota, yaitu KA 225 yang berangkat dari stasiun Sudimara. Peristiwa ini tercatat sebagai salah satu kecelakaan paling buruk dalam sejarah transportasi di Indonesia dengan mencatatkan 139 orang tewas dan 250 orang lainnya luka berat. Proses evakuasi penumpang kereta api menjadi tantangan mengingat kerasnya tabrakan head-to-head. Penyelidikan setelah kejadian menunjukkan adanya kelalaian petugas stasiun Sudimara yang memberikan sinyal aman bagi kereta api dari arah Rangkas Bitung, padahal tidak ada pernyataan aman dari stasiun Kebayoran. Hal ini dilakukan karena tidak ada jalur yang kosong di stasiun Sudimara. Berdasarkan keterangan resmi dari Perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA, lokasi kecelakaan berada pada kilometer 17 plus 252 lintas Anggai Tanah Abang Rangkas Bitung Merak. Lokasi tersebut berada pada tikungan es yang pada masa itu masih didominasi perkebunan dan semak belukar yang luas sebelum adanya jalan tol Jakarta Serpong di barat yang dibangun antara tahun 1999 hingga 2005. Lokasi ini juga terletak sekitar 1,5 km dari sebelah barat daya TPU Tanah Kusir. KA 225 ditarik lokomotif BB 30616 dengan Slamet Suradio sebagai masinis, Soleh sebagai asisten masinis, dan Adung Syaif sebagai kondektur. Sementara itu KA 220 ditarik lokomotif BB 30316 dan dimasinisi oleh Amung Sunaria dengan asistennya Mujiono. Berdasarkan GPK yang berlaku saat itu, KA 225 dijadwalkan tiba di stasiun Sudimara pada pukul 6.40 untuk bersilang dengan KA 220 pada pukul 6.49. Pada kenyataannya, KA 225 terlambat 5 menit. Pada saat itu, emplasmen stasiun Sudimara yang memiliki 3 jalur telah ditafsirkan penuh dan tidak dapat menerima persilangan kereta api karena jalur 1 dalam kondisi buruk dan hanya dipakai untuk pelangsiran dan sepur simpan. Jalur 2 berisi KA barang 1035, jalur 3 berisi KA 225 yang berhenti. Karena stasiun Sudimara sudah tidak dapat menerima persilangan antar kereta api, maka KA 225 harus meninggalkan stasiun Sudimara untuk berhenti lagi di stasiun berikutnya, Kebayoran. Dalam kondisi jalur masih tunggal dan tidak memiliki perhentian di antara keduanya, dan peraturan dinas petugas pengatur perjalanan kereta api atau PPKA Sudimara wajib menelpon PPKA Kebayoran untuk menerima izin memindahkan tempat persilangan dan mengirimkan surat permindahan tempat persilangan atau PTP yang harus diserahkan langsung ke masinis dan kondektur KA 225. Namun sayangnya surat PTP itu diserahkan tanpa memberikan izin terlebih dahulu kepada PPKA Kebayoran. Bahkan PTP itu dikirimkan tidak sesuai prosedur karena diserahkan melalui seorang petugas pelayanan kereta api PLKA, baru kemudian diserahkan kepada masinis dan kondektur KA 225. Barulah setelah itu PPKA Sudimara menelpon ke PPKA Kebayoran, yaitu Mat Ali, untuk meminta izin pindah tempat persilangan. Mat Ali menjawab, "Gampang, nanti diatur." Pagi itu terjadi pergiliran PPKA dan shift malam ke shift pagi. Saat serah terima shift tersebut, Mat Ali yang merupakan PPKA shift malam
memberitahu bahwa PPKA shift pagi, yaitu Umriyadi, bahwa KA 251, 225, dan 1035 belum tiba di stasiun Kebayoran. KA 251 sedang melaju ke arah Kebayoran untuk bersilang dengan KA 220. Begitu KA 251 berhenti di Kebayoran, Umriyadi meminta izin memberangkatkan KA 220 ke PPKA Sudimara Jamhari. Namun Jamhari menjawab, "Tunggu aman saya lagi sibuk. Seharusnya sesuai prosedur yang ada." Jamhari harus menyatakan menolak memberikan izin keberangkatan bagi KA 220 dan mengabarkan bahwa ada kereta api yang harus berangkat dari Sudimara ke Kebayoran sesuai jadwal. Dalam situasi Jamhari bingung, KA 225 mulai dipadati penumpang serta banyak yang naik lokomotif. Begitu komunikasi antara PPKA ditutup, Umriyadi justru memberangkatkan KA 220 dengan asumsi bahwa persilangan KA 225 tetap dilakukan di Sudimara. Agar meyakinkan, Umriyadi menelpon ke Jamhari bahwa KA 220 sudah berangkat dari stasiun Kebayoran. Padahal PTP sudah terlanjur diberikan kepada masinis dan kondektur KA 225. Dengan kebingungan tersebut, Jamhari mengakali masalah ini dengan melangsir KA 225 dari jalur 3 ke jalur 1 stasiun Sudimara. Akhirnya Jamhari memerintahkan seorang petugas harian stasiun untuk melangsir. Perihal langsiran tersebut harus ditulis oleh PPKA dalam laporan harian masinis serta menjelaskan secara lisan. Petugas yang disuruh Jamhari itu pun dengan tangkas mengambil bendera merah dan slompret. Saat akan dilangsir, masinis tidak dapat melihat semboyan yang diberikan karena pandangan terhalang penumpang. Sebelum petugas itu mencapai kereta kira-kira 7 meter, tiba-tiba kereta mulai bergerak tanpa perintah slompret dan petugas stasiun berusaha menghentikan KA 225 dengan slompret, tetapi usahanya sia-sia. Kondektur pun mencoba masuk ke dalam kereta tersebut, tetapi tidak memerintahkan untuk menghentikan kereta. Petugas stasiun itu pun melaporkan ke Jamhari bahwa KA 225 sudah diberangkatkan tanpa izin. Dengan cepat, Jamhari menggerakkan tuas sinyal masuk pihak Kebayoran, tetapi tidak berhasil menghentikan kereta api. Jamhari pun berlari di tengah rel sembari mengibarkan bendera merah ke arah KA 225, tetapi gagal menghentikan kereta. Jamhari pun akhirnya kembali ke stasiun Sudimara dalam keadaan pingsan. Tiba-tiba masinis 225 terkejut melihat KA 220 telah berada di depan mata. Meski sudah menarik tuas rem bahaya, tabrakan tak terhindarkan. Tabrakan ini terjadi pada tikungan SKM 17+252. Total kerugian material yang diketahui berdasarkan laporan akhir BJKA tersebut adalah 1,9 miliar rupiah. Korban tewas 139 orang dengan 72 tewas di tempat dan sisanya meninggal sekarat. Dari 39 korban tewas, 113 diantaranya sudah teridentifikasi. Total 254 luka-luka dengan rincian 170 orang dirawat di rumah sakit dan 84 orang luka ringan.